Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 untuk DLKS. Ini halaman 25. Kita mulai dari materi bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak untuk menyimak bukunya masing-masing. Saya bacakan. Suku Jawa. Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Di kota Surakarta dan Yogyakarta masih berdiri Istana Kerajaan Jawa. Dua suku yang hidup berdampingan dengan suku Jawa adalah suku Tionghoa dan Arab Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam dan mayoritas tetap mempertahankan tradisi kejawen yang dikenal dengan istilah abangan. Selain agama Islam, agama lain yang dianut oleh penduduk Jawa Tengah adalah Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kesenian Jawa Tengah sudah terkenal bahkan hingga ke luar negeri, seperti gamelan, wayang, keris, ukiran, kirap, ritual tedak sinten, dan banyak kesenian lainnya. Ritual tedak sinten merupakan bagian dari tradisi masyarakat Jawa Tengah. Upacara ini dilakukan untuk anak yang baru pertama kali belajar berjalan. Tedak sinten berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu tedak yang berarti menapakkan kaki dan sinten yang berarti bumi. Biasanya upacara ini dilakukan ketika sang anak sudah menginjak usia 7 bulan dan sudah mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Upacara ini bertujuan agar sang anak kelak dapat menjadi anak yang mandiri. Jadi anak-anak ini tadi menceritakan tentang keadaan di suku Jawa terutama Jawa Tengah anak-anak. Di sana banyak sekali keragaman ya, mulai dari suku tadi, kemudian agama, dan diceritakan kesenian yang ada di Jawa Tengah. Dengan adanya perbedaan tersebut di Jawa Tengah ini semua warganya itu bisa hidup berdampingan anak-anak sehingga terciptanya kerukunan ya. Kemudian kotanya juga tentram, tidak ada permusuhan. Maka dari itu penting sekali yang namanya toleransi atau saling menghormati anak-anak supaya lingkungan atau tempat yang ada di sekitar kita, kemudian negara kita ini bisa damai, tentram ya. Kita lanjutkan anak-anak pada materi PPKN halaman 26. Suku bangsa di Indonesia. Wilayah Provinsi Jawa Barat disebut juga Tanah Pasundan. Di dalamnya terdapat beragam suku bangsa, di antaranya suku Sunda, Baduy, dan Betawi. Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda, suku Baduy menggunakan bahasa Baduy, dan suku Betawi menggunakan bahasa Betawi sebagai warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang. Agama yang dipeluk sebagai sebagian besar suku Sunda adalah Islam. Pada malam Jumat, mereka sering mengadakan upacara terpenting bagi suku Sunda, yaitu upacara selamatan. Suku Sunda juga terkenal dengan kesusastraannya. Contoh karya sastra tersebut antara lain cerita-cerita berbentuk pantun, cerita kepahlawanan, cerita Si Kabayan, dan cerita Sang Kuryang. Suku Bali terdapat di Pulau Bali. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Bali Aga dan Bali Majapahit. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Bali. Agama sebagian besar penduduk Bali adalah Hindu. Bali tersebut
juga Pulau Dewata karena keindahan. Saya ulangi ya, Bali disebut juga Pulau Dewata karena keindahan alam dan keunikannya budaya masyarakatnya yang masih terjaga sehingga banyak turis domestik dan luar negeri berkunjung ke Bali. Salah satunya adalah upacara pembakaran mayat atau ngaben. Upacara ini bertujuan agar roh orang yang meninggal sempurna kematiannya dan perjalanannya lancar sampai ke nirwana. Di Provinsi Aceh terdapat suku Aceh dan Singkil. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Gayo Alas, Tamiang, dan Aceh. Bahasa mereka biasanya mereka hidup di perkampungan atau disebut gampung. Syiar agama Islam di daerah ini sangat menonjol. Sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan diberlakukan hukum Islam. Di dalam masyarakat Aceh dikenal kenduri atau makan bersama. Kenduri dilakukan dalam upacara keagamaan, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Di Sumatera Utara terdapat beberapa suku bangsa yaitu Mandaling, Simalungun, Karo, Dairi, Toba, dan Nias. Suku Nias tinggal di Pulau Nias, sebuah pulau kecil di selatan Sumatera Utara yang berada di wilayah Samudra Indonesia. Ciri-ciri warna kulit orang Nias lebih kuning dibandingkan warna kulit orang Indonesia yang sawo matang. Agama yang dianut suku Nias adalah Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan Buddha. Suku Nias masih menganut suatu kepercayaan menyembah roh nenek moyang atau pelebegu. Jadi anak-anak, ini adalah pembahasan materi suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ini tadi hanya sebagian anak-anak. Masih banyak lagi yang belum bisa kita pelajari, yang belum bisa disebutkan. Kemudian dari masing-masing suku tersebut mempunyai kekhasan masing-masing ya. Mulai dari agama yang dipeluk. Kemudian bahasa dari masing-masing suku juga berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat suku tersebut. Maka dari itu patutlah kita bangga sekali dengan negara kita ini yang mempunyai banyak sekali keragaman, terutama suku bangsanya. Ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi kita, juga bisa menjadikan sebagai tempat pariwisata untuk dikunjungi oleh orang-orang dari mancanegara atau orang-orang dari luar negeri anak-anak. Karena negara kita ini negara yang unik, banyak sekali perbedaan yang bisa kita banggakan untuk ke luar negeri ya. Terima kasih anak-anak, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 6. Setelah ini silahkan anak-anak untuk mengerjakan penilaian pembelajaran 6 halaman 27 sampai 28 ya, nomor 1 sampai 10 saja ya. Yang dikerjakan hanya penilaian pembelajaran 6 nomor 1 sampai 10. Terima kasih anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.